Nona, tidurmu kurang baik dan agak lembab. Om, kamu sangat hebat. Pijatan saya profesional. Bagaimana? Sudah tidak sakit. Om, terima kasih. Jika bukan kamu, kaki saya terkilir. Tak ada cara untuk menghadiri pesta pengakuan keluarga presiden kami. Kebetulan ya, nanti saya juga ikut pesta pengakuan keluarga anak saya. Pesta pengakuan keluarga anakmu. Sudah lebih 20 tahun saya pungut di jalan. Bertahun-tahun berlalu dengan susah payah. Berkumpul dengan orang tuanya. Kamu besarkan anakmu. Bertahun-tahun, dia tiba-tiba langsung pergi dengan orang lain. Kamu masih gembira. Adu menemukan orang tua kandungnya. Ini hal baik. Kamu sangat terbuka. Seperti om yang baik hati. Anakmu pasti sayang padamu. Haha. Ketua Dewan Direksi ini grup future proyek baru yang akan dikembangkan. Tolong tanda tangan. Baik, serahkan perusahaan ke kalian. Saya juga tenang. Waktu sudah sore. Saya masih perlu hadir. Pesta pengakuan keluarga anak saya. Ketua Dewan Direksi hadiah untuk Tuan Muda Lin Yu. Total nilainya 100 juta. Cukup. 100 juta. Cukup lumayan juga. Hotel ini tampak mewah. Dekorasinya elegan, tak norak. Di Hotel Bintang 7 ia cukup bagus juga. Sekretaris Liu beli hotel ini. Butuh berapa lama? Setengah jam. Prosesnya mungkin selesai. Baik. Aku kasih waktu 15 menit. Kasih juga ke Lin Yu untuk hadiah. Ya. Lin Yu. Ayah. Ada apa, nak? Tidak apa-apa, ayah, ibu. Aku urus sesuatu di sana dulu. Segera kembali. Baik. Ayah, kau datang buat apa? Apa maksudmu? Susah-susah sampai ke orang tua kandungmu. Aku datang ucap selamat. Bukankah aku sudah bilang padamu hari ini? Suruhmu jangan datang. Aku sudah membesarkanmu 20 tahun. Hari ini kau diakui keluarga. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Ayah kandungku dia eksekutif senior di grup Future. Gajinya jutaan per tahun. Yang diundang hari ini semua orang penting. Bajumu cuma ini? Kau datang cuma buat mempermalukanku? Pergi. Cepat pergi. Bukan. Pergi. Anak nakal ini. Aku membesarkannya 20 tahun. Dia malu denganku. Tidak bisa. Ayah, ibu. Anak. Siapa tadi itu? Tidak apa-apa. Dia tukang pijat. Dulu pernah pijat aku. Ngapain bergaul dengan orang seperti itu? Tak peduli kotor. Nanti ya kurangi bergaul dengan orang seperti ini. Untungnya aku mengusirnya. Kalau tidak, orang tua kandungku. Bagaimana jika mereka jijik padaku? Anak. Bertahun-tahun ini tidak bersama orang tua. Bagaimana kamu melewatinya? Aku hidup di panti asuhan. Aku sangat-sangat berharap aku bisa bersama orang tuaku hidup bersama. Hari ini, impian kita akhirnya terwujud. Anakku yang baik, kamu telah menderita. Setidaknya, sekarang kita berkumpul kembali. Anak baik ini besar di panti asuhan juga bisa masuk universitas mendirikan perusahaan. Pantaslah jadi anakku. Sungguh hebat. Semua berkat gen bagus orang tua. Ini namanya keturunan. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita masuk dulu? Baik. Ayo. Maaf. Paman. Kamu ya.
Paman, kenapa kamu di sini? Kamu kan mau menghadiri pesta pengakuan keluarga anakmu. Ini pesta pengakuan keluarga anakku. Ini presiden kami pesta pengakuan keluarga Lin Yu. Masa Lin Yu adalah anakmu? Ah, Lin Yu memang anakku. Kuambil dari jalan 20 tahun lalu. Tapi ku dengar Lin Yu tumbuh di panti asuhan. Tidak punya orang tua, mencari bertahun-tahun baru menemukan orang tua kandungnya. Masa sih? Ini. Ayah, bukannya kau sudah pergi? Ngapain balik lagi? Dasar kau. Aku rawat kau 20 tahun. Masa bilang ke orang kau besar di panti asuhan? 20 tahun apaan? Aku nggak ngerti omonganmu. Kau kan sudah pergi, ngapain balik lagi? Kau tahu nggak, ini tempat apa? Aduh. Hari ini kan pestamu. Pengakuan keluarga. Ayah datang ya buat ucapin selamat. Ucapin selamat, kurasa kau sengaja mau bikin rusuh. Yang datang hari ini, orang-orang penting. Di Yuncheng, pada pakai jas dasi. Lihat pakaianmu, kayak apa ini? Pergi sana, cepetan. Aku rawat kau 20 tahun. Dulu kenapa nggak jijik sama aku? Jangan macam-macam. Mumpung belum ada yang lihat, cepat pergi. Paman, kamu benar-benar ayah angkat Lin Yu? Ning Wei Wei, kamu diam. Jangan omongin soal anak. Kalau tak bisa bicara, diam saja. Anak nakal, kenapa kamu membentak dia? Kamu juga diam. Ayahku eksekutif senior Group Future. Kamu datang ke tempat ini, tidak merasa malu? Dasar kamu. Bolehkah bicara begitu pada ayah? Aku kenapa? Aku andalkan tangan ini untuk hidupimu 20 tahun. Berdasarkan apa kamu tak mengakuiku sebagai ayah angkat? Pergi, cepat pergi. Kamu ini? Xiao Yu. Ayah, ibu. Xiao Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini adalah hari pengakuan keluargamu yang bahagia. Kalian berdesakan di sini. Sungguh tak pantas. Aku ingat, dia tadi, bukankah orang yang menghalangi Xiao Yu di pintu? Spesialis pijat. Pijat? Bagaimana dia bisa masuk? Tak heran ada bau, kaki busuk jijik sekali. Aku tukang pijat. Bukan pijat. Busuk sekali. Barusan, Lin Yu bukannya sudah mengusirmu. Pergi. Kenapa kau masih bertahan di sini? Pergi. Cepat pergi. Ini anak yang kubesarkan sendiri. Aku ayah angkatnya. Hari ini pesta pengakuan keluarganya. Kenapa aku harus pergi? Tidak percaya? Tanya saja padanya. Omong kosong. Aku tak punya ayah angkat. Lin Yu sudah lama bilang pada kami, dia dari kecil besar di panti asuhan. Jangan coba-coba tipu kami di sini. Kau dengar keluarga kami kaya, lalu mau menipu untuk makan minum gratis, bahkan sengaja menyamar sebagai ayah angkat Lin Yu ya? Hari ini adalah hari pengakuan dengan orang tua kandung yang bahagia. Aku mohon baik-baik, jangan bikin masalah. Pintu di sana, cepat pergi. Manis kecil ini, bagaimana caramu bicara pada ayahmu? Aku memang tidak melahirkanmu, tapi aku membesarkanmu 20 tahun. Bagaimana bisa kau tidak mengakuiku sebagai ayah angkat ini? Paman, Lin Yu setidaknya presiden teknologi Yuxing. Bos besar sepertinya. Seharusnya tidak sampai tidak mengakui ayah angkatnya sendiri. Kau bilang ayah angkatnya. Harusnya ada bukti. Diam, Ning Wei Wei. Lin Yu, bukannya kamu bilang kamu besar di panti asuhan, tidak punya ayah angkat. Ada apa sebenarnya? Saya, ibu. Dia cuma penipu. Kenapa kalian percaya dia? Aku kan tidak bohong pada kalian. Lin Yu, sudah begini, masih tidak mengaku. Paman, kalau kamu benar ayah angkat anakku, tunjukkan buktinya, atau aku tidak akan memaafkanmu. Baik, minta bukti ya. Baiklah. Ini sertifikat adopsi Lin Yu. Ini foto aku bersamanya. Paman, ternyata kamu benar ayah angkat Lin Yu. Ayah angkat? Lalu bagaimana? Lihat bos Lin sukses, mau mengandalkan jasa membesarkan datang minta uang. Aku akui, kamu membesarkanku beberapa tahun, tapi kamu tidak bisa dengan budi kecil ini mengacau di sini, mengganggu pestaku. Aku tidak mau mengacau pestamu. Ayah tulus datang memberi selamat. Jangan berpura-pura. Kamu cuma mau kujamin masa tuamu. Lihat hari ini banyak orang paksa secara moral agar kujamin masa tuamu. Paman membesarkanmu 20 tahun lebih. Kamu jamin masa tuanya, bukannya seharusnya? Ning Wei Wei, ini bukan urusanmu. Ayahku. Dia eksekutif senior di Group Future. Sekarang dia orang penting. Kamu tak pantas jadi ayahku. Mulai sekarang, aku tak pakai marga Lin. Namaku Liu Yu.
Xiao Yu. Kamu kembali ke keluarga asal, ganti marga jadi Liu. Itu wajar. Tapi aku besarkan kamu 20 tahun. Berdasarkan apa kamu tak mengakuiku sebagai ayah angkat? Wah, si tua ini. Masih berpura-pura. Dari awal aku lihat kamu sudah tak biasa. Kamu bukan cuma mau Liu Yu kami rawat di hari tua. Sekarang mau minta uang kami ya? Manfaatkan pesta pengakuan keluarga untuk minta uang. Masih ada orang seperti ini. Menurutku, si tua ini sudah tahu identitas ayah kandung Lin Yu. Dulu adopsi Lin Yu, itu sudah rencana jahat, nunggu hari ini. Dapat hasil tanpa kerja. Memeras budi tapi tak mengaku. Sungguh tak tahu malu. Aku sudah paham. Kamu pasti sudah dengar. Aku eksekutif di Group Future, ingin dari keluarga kami, memeras uang. Orang sepertimu, aku sering lihat. Karena sudah jelas, akui saja. Masih pura-pura tak bersalah. Untuk siapa? Aku rawat kamu 20 tahun, tak pernah minta balasan. Hari ini kamu temukan, orang tua kandungmu. Aku turut senang. Kapan aku bohongi kamu? Aku hormati jasamu, tapi aku pernah sakiti kamu. Sejak aku bekerja, aku setiap bulan. Kasih kamu 500 untuk hidup, budi-budi kecilmu. Sudah aku bayar. Lin Yu, kamu presiden terhormat. Bos besar seperti ini, kamu setiap bulan hanya kasih paman 500 untuk hidup. 500 tidak sedikit. Ayolah. Dia rawat aku tak banyak uang. Dia buat aku ikut dia. 20 tahun sengsara. Aku temani dia 20 tahun. Panggil ayah 20 tahun. Sudah lunas. Budi setetes air. Prinsip balas budi berlipat. Kamu paham tidak? Kamu terpisah dari keluarga. Tanpa paman rawatmu, 20 tahun ini, kamu bisa hidup kini. Temukan orang tua kandungmu. Gadis, jangan ngomong begitu, dia menculik Lin Yu. Bikin kami terpisah 20 tahun. Kenapa tak salahkan orang tua ini, hatinya jahat. Ibu ini juga benar katanya bikin ibu anak terpisah 20 tahun sangat jahat. Itu karena dia tak bisa punya anak laki, sengaja ambil anak orang, anaknya diculik. Bapak ini sungguh jahat, pantas dia tidak punya anak, tak punya keturunan. Amfi. Sudahlah, sudahlah. Aku bukan orang tak berterima kasih. Meskipun dia berbuat salah lagi, dia tetap besarkan aku 20 tahun. Ini 20.000 ambil ini. Jangan ganggu aku lagi. Kamu anggap aku sebagai apa? Apa aku kelihatan butuh uang? Kamu tak butuh uang. Selama ini aku tidak tahu 500 yang kuberi kamu tidak mau pakai. Lin Yu, kamu tahu tidak? Untuk pesta pengakuanmu hari ini, apa hadiah yang kusiapkan untukmu? Hadiah jelek apa yang bisa kamu siapkan? Akan kuberi padamu. Yaitu Hotel Jinlan ini. Kamu yang kasih Hotel Jinlan? Jangan bercandong. Kamu cuma tukang pijat seumur hidup. Bahkan satu batu Hotel Jinlan pun tak mampu beli. Hotel Jinlan adalah yang paling mewah di Yuncheng. Hotel bintang 7. Kami tempat pesta pengakuan keluarga balai ini. Sewa sehari saja 500.000. Mau beli Hotel Jinlan? Paling sedikit 300 juta. 300 juta, itu cuma receh. Orang tua masih membual. Hari ini aku tunjukkan padamu. Apa itu orang kaya sejati? Ayo. Datang. Bawakan untuk anakku hadiah yang disiapkan. Naikkan ke sini. Mobil Rolls-Royce ini, harganya 7.800.000, adalah untuk anakku, kusiapkan untuk kendaraan. Villa ini harganya 23 juta. Ini juga di Yuncheng, villa tunggal paling mewah. Ayah ibu yang terhormat, anak memberi hormat dengan sujud. Anak baik, cepat bangun-bangun. Ini terlalu mewah, pantaslah Group Future, peringkat 500 dunia, eksekutif perusahaan. Anak kandung dan angkat, memang ada bedanya. Ini baru namanya hadiah. Ini baru orang tua kandungku. Tidak seperti orang-orang tertentu. Omonganmu saja yang manis. Tapi tindakan nyatanya nol besar. Bahkan bilang mau menghabiskan 300 juta untuk membelikan Hotel Jinlan untukku. Hadiah tiba.
hadiah tiba. Hadiahku sudah datang. Selamat untuk Bapak Lin Yu atas pengakuan keluarga yang besar. Ini adalah perjanjian pengalihan saham dari grup Jinlan. Mulai sekarang pemilik Hotel Jinlan adalah Anda. Hotel Jinlan sekarang milikku. Hello, boss. Hello, boss. Baik, Xiao Yu, kamu suka hadiah ini? ayah. Nak sekarang percaya ayah bukan datang untuk mengacaukan? Gimana, tidak mempermalukanmu kan? Ayah kandung, kamu benar-benar ayah kandungku. Sudah kubilang, pasti kamu tidak akan mempermalukanku. Benar kan? Semua ini untukku? Kenapa tidak bilang dari awal? Hampir saja aku salah paham. Sudah kubilang dari dulu, tapi kau tak percaya. Percaya, aku percaya. Barusan aku kan cuma bercanda, kau sudah membesarkanku bertahun-tahun. Pasti aku harus membalas budimu menjagamu di hari tua. Benar-benar beli Hotel Jinlan untuk Lin Yu. Ini nilainya 300 juta. Dikasih ya dikasih, Lin Yu ini sudah manggil ayah 20 tahun sekarang. Baru ketemu orang tua kandung. Kasih hadiah sedikit, kenapa? Paman Anda benar beli Hotel Jinlan dan berikan ke Lin Yu? Tunggu dulu. Jangan tertipu orang tua ini, dia cuma tukang pijat, mana dapat 300 juta untuk beli Hotel Jinlan. Aku eksekutif senior grup Future, gaji tahunan jutaan. Tak berani bilang beli Hotel Jinlan ini. Dia apa dasarnya? Ayah, ini. Bagaimana sebenarnya? Ku beritahu kalian, asal Xiao Yu suka satu Hotel Jinlan saja. 10 pun aku sanggup beri. Bualanmu tak nyambung. Manajer Zhao, Hotel Jinlan ini, siapa yang beri untuk anakku? Bos kami sebelumnya Kian 22 bilang ini, Sekretaris Liu dari grup Future yang beli untuk Bos Lin Yu sebagai hadiah pesta pengakuan keluarga. Oh, Sekretaris Liu. Pasti ketua yang perhatikan usahaku selama ini, dan nilai yang kubuat untuk grup, begini caranya menghargaiku. Bukan milikmu. Kau mengaku-ngaku apa? Memalukan. Lin Yu, ini hadiah dariku. Kenapa tak percaya? Bukan, manajer Zhao bilang. Hotel Jinlan ini milik grup Future. Hadiah Sekretaris Liu. Apa urusanmu? Jangan bohong, muak. Pergi sana. Ayah, ibu, terima kasih atas hadiahnya. Anak tak bisa membalas, hanya bisa berbakti pada kalian. Ini grup Future karena hormat padaku. Yang kirim, katakan ini hadiah ayah. Masuk akal. Anak baik, terima saja. Orang tua, cara kau bohong sungguh memuakkan. Untung anakku tak tertular. Kebiasaan burukmu. Bahkan jika Xiao Liu yang beri, itu atas perintahku. Lihat dulu dirimu, Bos Lin Yu bisa sukses dapat Hotel Jinlan, tak ada hubungannya denganmu. Jangan sombong, awas ku hajar. Halo. Bos Kian saya, Lin Yu. Selamat ya, Bos Lin. Selamat lagi, Bos Lin. Bos Kian yang telepon sendiri itu kehormatan saya. Ah, jangan sungkan. Jangan bilang begitu ya. Bos Lin, walaupun perusahaanmu baru dirintis, tapi kamu punya ayah hebat. Anda kenal ayah saya? Saya lama mengagumi beliau. Semoga Bos Lin bisa bimbing saya. Di depan ayah Anda, tolong bicarakan yang baik-baik. Tidak apa-apa. Saya kasih tahu, Bos Kian, ayah saya orangnya baik. Baik, saya bersiap dulu. Segera datang kunjungi ayah Anda. Kalau begitu kami tunggu di Hotel Jinlan, menantikan kedatangan Anda. Ayah, barusan Bos Kian bilang ke saya lewat telepon, dia mau datang kunjungi ayah, dan dia minta saya di depan ayah bicarakan hal baik tentang dia. Bos Kian hartanya miliaran. Di bawahnya hotel kelas seperti Hotel Jinlan, Hotel Bintang 7.
Ada belasan. Wah, Bos Qian, benar bilang begitu padamu. Sangat benar. Saya paham Bos Qian. Pasti ingin bekerja sama dengan Group Future. Minta saya. Jadi perantaranya tenang, nak. Urusan timbal balik seperti ini bagi ayah gampang. Paham. Dengar tidak? Bos Qian akan segera tiba. Lihat kau masih berani bilang Hotel Jinlan ini kau yang beli. Hotel Jinlan ini bukan milikku. Saat Qian Duo datang, semua akan jelas. Kau pantas ketemu Bos Qian? Kalau Qian Duo bisa ketemu aku itu kehormatan baginya. Kau, orang tua ini berani menghina Bos Qian. Kalau dia dengar kami bisa kena imbas. Manajer Zhao. Ini semua gara-gara orang tua ini menghina Bos Qian. Dia tak ada hubungan dengan kami. Paman, kau tak bisa melawan mereka. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Tidak apa-apa. Hotel Jinlan memang ku beli. Sekarang aku bos di sini. Meski tidak ku beli Hotel Jinlan ini, meski Qian Duo ada di sini, dia takkan berani bicara seperti ini. Hei orang tua, cari mati ya. Jemput dia, buang dia keluar. Bangsat, siapa kau mau buang? Bangsat, siapa kau mau buang? Bos Qian. Dia bicara ngawur sedang saya tegur. Pergi, Tuan Lin tamu istimewa saya. Berani kau menegurnya, bahkan mau mengusirnya. Berani sekali kau. Dia cuma orang biasa, mana mungkin tamu istimewa? Tamu istimewa saya masa saya tidak kenal. Bodoh. Berani menghina tamu istimewa kau akan kusingkirkan dari Yun Cheng. Bos Qian, salah saya tidak berani lagi, maafkan saya. Pergi. Bos Qian, ampun, saya benar-benar salah. Hei, bawa dia pergi. Kasih kesempatan. Apa? Bos Qian, saya benar-benar salah. Bos Qian, saya Liu Wane. Manajer umum Group Future untuk wilayah Tiongkok. Tenang saja, saya pasti akan di hadapan pimpinan bicarakan yang baik untuk membantu Bapak bekerja sama dengan Group Future. Kita kenal. Bukankah Bapak bilang agar saya berbicara baik pada ayah saya? Sudah saya lakukan, ayah saya juga setuju untuk khusus membantu Bapak menjembatani dengan Group Future. Kau Lin Yu. Iya, Group Future tahu hari ini saya diakui keluarga, jadi menyuruh sekretaris Liu membeli Hotel Jinlan untuk saya. Ini semua untuk ayah saya. Anda tak kenal ayah saya. Sekretaris Liu beli Hotel Jinlan karena dia. Lin Yu, aku beli Hotel Jinlan hadiah untukmu, bukan untuk ayah kandungmu. Semua ini diatur ayah angkatmu. Dia. Bagaimana mungkin? Siapa dia? Tuan Lin adalah Tuan Lin. Dulu selamatkan nyawa saya. Halo, Tuan Lin. Akhirnya ketemu Anda. Qian Duo. Halo. Untuk urusan nanti, cari sekretaris Liu langsung. Oh, baik. Sekretaris Liu, pulang dulu. Ya. Aku kira seberapa hebat kamu. Dulu selamatkan sekretaris Liu. Kagetin aku. Ayah ibu, dia selamatkan sekretaris Liu. Dia cuma 20 tahun lalu. Selamatkan sekretaris Liu sekali. Sekretaris Liu kasih dia 3 miliar. Budi ini sudah lunas. Dia nanti masih hanya tukang pijat. Hotel Jinlan dari Paman, nilai 3 miliar, 10 kali dari kalian. Terus kenapa? Kebaikan sekretaris Liu dia sudah menghabiskannya. Nanti ya, dia dengan kami tetap orang dari dunia berbeda. Bahkan, jika dia memaksa ganggu Lin Yu lagi, tak ada yang akan meliriknya. Paman memberi 300 juta, selamat untuk kalian. Bagaimana bisa kalian berbalik tak mengakui? 300 juta kenapa? Siapa paksa dia memberi? Bagaimana kamu tahu kami tidak memberi Lin Yu hadiah lain? Hadiah perayaan datang.
Astaga, tak heran orang tua kandung ternyata siapkan lebih dari satu hadiah. Hadiah sebelumnya saja bernilai 30 juta. Kali ini pasti lebih berharga. Ambil hadiah dari orang lain, pinjam untuk pamer, bahkan sombong lagi. Cih. Selamat kepada Tuan Lin Yu atas pengakuan keluarga besar. Grup Future memberikan 1% saham bernilai 1 miliar. 1% saham Grup Future. 1 miliar. Wah, ini untukku. Ayah ibu ini kalian beri? Halo, Ketua Dewan Direksi, saya dengar Tuan Muda Lin Yu diakui keluarga hari ini. Dari saya ambil 1% saham. Sebagai hadiah perayaan, atas nama Anda kirimkan. Hadiahnya sudah diterima. Xiao Zhang sudah menerima. Saham 1% ini anggap milikku. Nanti ku suruh Sekretaris Liu tambahkan untukmu. Ketua, kesuksesanku ini semua berkat Anda. Sudahlah, begini saja. Lin Yu, ini hadiahku yang kedua. Paman, ini juga darimu? Ini pemberianmu. Mungkin kau ketua grup Future. Ya, kalau tidak, bagaimana mungkin ku beri saham Grup Future? Tunggu dulu. Jangan tertipu oleh orang tua ini. Dia hanya... Bagaimana dia bisa memberi saham grup Future? Sebagai eksekutif Grup Future, aku hanya punya saham 0,1%. Dari mana dia bisa langsung memberi saham 1%? Saham ini tak berarti. Asal Lin Yu mau, seluruh Grup Future akan miliknya. Ah, bohong terus. Tak bohong mati dong. Aku manajer umum Grup Future wilayah Tiongkok. Katakan, hadiah ini sebenarnya dari siapa? Halo Manajer Liu, ini dari kantor pusat, katanya dari ketua, perintahnya langsung. Ketua. Aku mengerti. Hotel Jinlan Sekretaris Liu berterima kasih atas kebaikan Lin Jianye menyelamatkan nyawa. Sekarang, ini Ketua Dewan Direksi melihat saya di dalam grup berjasa besar. Khusus siapkan hadiah untuk merayakan reun keluarga kami. Ya. Silakan. Terima kasih atas perhatian Ketua. Keluarga Liu kami bersedia untuk Ketua dan Grup Future berbakti sepenuhnya. Anak, kenapa masih diam saja? Cepat naik. Lin Yu, Sakit. aduh sudah besar begini, masih ceroboh saja. Ayo saya lihat, tulangnya baik? Tidak baik. Pergelangan kaki terkilir. Tahan ya. 3, 2, 1. Kau minggir. Lin Yu bagaimana? Kau terluka tidak? Sakit tidak? Saya baik, tidak sakit. Ayah ibu, jangan khawatir. Paman, kau baik? Saya baik. Manis kecil kakimu terkilir. Aku cek apakah tulangmu patah. Kenapa kau tendang aku? Banyak orang lihat kau. Suruh aku pijat di sini. Kau tak malu? Aku saja malu. Dari kecil sampai besar, kapan terkilir bukan aku yang obati. Om pijatkan kau, itu karena peduli. Di depan banyak orang, suruh aku pijat. Dia peduli padaku. Jelas-jelas mau bikin jijik. Hari ini, kaki ini patah sekalipun, tak akan kubiarkan kau sentuh. Kok seperti orang lain? Kau yang selalu mempersulit, malah menyalahkanku. Pergi. Halo, Manajer Chen. Sekretaris Liu, aku baru dapat kabar. Ketua Dewan Direksi grup kita akan hadir secara langsung di pesta pengakuan keluargamu. Apa? Ketua Dewan datang sendiri. Ketua Dewan sendiri yang perintahkan siapkan hadiah untuk pesta pengakuan keluargamu. Masa depanmu cerah. Kerja baik, aku yakin padamu. Terima kasih, Manajer Chen. Tenang saja, aku pasti layani Ketua Dewan dengan baik. Jaga tempatnya. Jangan sampai ada kesalahan. Ya. Manajer Chen akan segera tiba. Ketua Dewan Direksi juga datang. Jangan ganggu aku di sini. Pergi sekarang. Akulah Ketua Dewan Direksi Grup Future. Bukankah aku ada di sini? Kau masih membantah. Jika kau benar-benar Ketua Dewan Direksi Grup Future, aku akan putus hubungan sekarang. Bersujud memberi hormat. Mulai hari ini, kau jadi ayah kandungku. Merekalah orang tua kandungmu. Aku ayah angkatmu selama 20 tahun. Apakah aku, Ketua Dewan Direksi Grup Future, sangat penting bagimu? Sejak kapan kau jadi tergila-gila kekuasaan? Waktu kau kecil, apa yang kuajarkan? Kau tak berhak menasehatiku. Kau sendiri tak punya ambisi. Membuatku hidup susah selama 20 tahun. Aku tak mau direndahkan. Aku sudah muak. Aku ingin kaya. Kaya baru punya kuasa. Aku ingin jadi orang terpandang. Semua yang kau inginkan ini
Dulu bisa kuberikan. Aku sudah tak mau kasih. Dulu kamu bisa kasih aku. Kenapa tak kasih aku? Malah suruh aku ikut. 20 tahun susah, 20 tahun. Pernah pikir perasaanku? Tua ini licik banget. Jelas tak mampu kasih. Bual lalu cari alasan, bilang tak mau kasih. Kamu sungguh tak tahu malu. Aku sudah punya perusahaan. Aku susah payah. Aku dapat ayah kandung. Ibu kandungku. Kini kamu ganggu urusanku. Pesta pengakuan keluarga, kamu mau hancurkan aku. Anak. Order pertama perusahaanmu. Bagaimana asalnya? Kalau tak ada order itu, perusahaanmu bisa bertahan tanpa bantuanku. Mana mungkin kamu lancar. Tumbuh sampai sekarang. Bantu aku. Kau bantu aku. Kalau 20 tahun lalu, tanpa bantuanmu, aku sudah temukan orang tua kandung. Aku sudah hidup mewah. Kalau tak ada bantuanku, mana mungkin semulus ini. Temu orang tua kandungmu. Kalau tak ada bantuanku, kau sudah mati di yang 20 tahun lalu, dalam badai salju. Kan sudah kukatakan, kamu hanya mau balasan. Orang tua, kini kujelaskan padamu. Mau kurus jenazahmu? Tak mungkin. Baik. Anak durhaka yang kubesarkan. Sudah besar. Bisa gigit. Orang tua. Jangan berkhayal dengan cara merengek seperti ini bisa membuat Xiao Yu berubah pikiran. Kau sampah penuh keburukan. Seumur hidup tak pantas punya anak sendiri. Aku pernah membesarkan seorang anak. Sayangnya dia terobsesi uang. Bapak tua, justru bapak yang terobsesi uang. Berkata begitu, bukannya berharap aku menahanmu? Menyuruhku menahanmu. Kau pantas? Bapak tua, aku tak mau lihat bapak lagi. Cepat pergi. Saat bapak mati nanti, takkan ada yang mengurus jenazah bapak. Kau. Lin Yu, kau begitu jahat, mengutuk ayah angkat sendiri. Tidak takut dapat balasan? Aku dapat balasan? Yang pantas dapat balasan justru bapak tua itu. Kuharap bapak keluar langsung disambar petir. Lin Yu, kau benar-benar tak punya hati nurani. Ning Weiwei, diam kau. Kau cuma seorang direktur teknis kecil di perusahaanku. Kau sudah mengoceh sembarangan sepanjang hari. Kau dipecat. Pecat saja pecat. Bekerja dengan bos sepertimu, seumur hidup takkan sukses, bahkan akan dicemooh orang. Meski kau tak memecatku, aku akan mengundurkan diri sendiri. Kau cari mati. Anak, jangan buru-buru. Pecat dia dulu. Nanti aku akan minta Grup Future memblokirnya di seluruh industri, membuatnya tak dapat pekerjaan, hingga hanya bisa mengemis di jalanan. Hanya dengan kau. Bahkan seluruh industri diblokir. Ayahku, dia eksekutif senior di wilayah Tiongkok Grup Future. Cukup injak kaki, seluruh keuangan Tiongkok akan gemetar. Manajer regional kecil. Kamu siapa? Kamu tahu apa itu manajer regional? Tahu tidak nilai Grup Future. Kalau masih bicara sembarangan, kalian berdua akan diblokir. Kenapa berdebat dengan tukang pijat? Grup Future kami satpam penjaga pintu. Lebih terhormat darinya. Ayah, haruskah kita keluar sambut dia lebih awal, agar terlihat lebih hormat? Aku akan telepon manajer Chen lagi untuk tanya. Halo. Xiao Lu. Ya, manajer Chen. Ketua Dewan sudah sampai mana? Aku ingin menyambut beliau. Aku sudah sampai depan hotel kalian. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Direktur Zhang dari kantor pusat khusus berpesan, Ketua Dewan kami ini sangat santai, sangat rendah hati, tidak banyak protokol. Kalau begitu aku ke pintu sambut Anda. Tidak usah. Kamu jaga baik situasi di dalam saja. Jangan sampai ada kesalahan. Baik. Manajer Chen sudah sampai di pintu. Sekarang juga. Cepat tangani orang tua ini. Tangani, agar manajer Chen tidak marah. Kalau ayah langsung diusir, bisa ketahuan manajer Chen. Kalau sampai dilihat ketua dewan direksi, itu lebih parah. Kita harus patahkan kakinya, lalu masukkan ke karung, buang dia. Lin Yu, dia ayah angkatmu. Ini keterlaluan. Dulu dia menculikku, membuatku menderita 20 tahun. Hari ini baru kupatahkan kakinya.
Sudah sangat baik hati. Ayo. Lihat orang tua ini dan perempuan di sampingnya, ikat mereka, patahkan kaki mereka. Manager Chen datang. Ketua Dewan Direksi, Ketua Dewan Direksi, Chen Hai, kau bersama Ketua Dewan Direksi? aku dinas lewat Yun Cheng, datang ke pesta pengakuan keluarga Liu. Aku lihat Ketua Dewan Direksi. Jangan gugup. Layani Ketua Dewan Direksi dengan baik. Ketua Dewan Direksi sangat ramah. Ketua Dewan Direksi sudah tiba. Kita harus cepat ke sana. Percepat lagi. Ketua Dewan Direksi, Manajer Chen, masa dia ketua Dewan Direksi? Anda salah orang. aku pernah di kantor pusat, melihat punggung Ketua Dewan Direksi. Orang tadi adalah Pendiri Group Future. Ketua Dewan Direksi kami. Ketua Dewan Direksi. Sudah lama ingin mengunjungi ketua, tapi tak ada kesempatan hari ini akhirnya bisa bertemu ketua secara langsung. Halo, ketua. Saya dari wilayah Tiongkok. Manager Chen Hai, boleh panggil saya Xiao Chen. Lin Jianya, kok kamu? Lin Jianya, kenapa kamu? Kukira ketua kami. Kenapa kamu? Kamu ngapain di sini? Manajer Chen, Anda kenal dia. Ini teman sekelas lama saya. Bagaimana, mau kasih muka? Tidak perlu. Perusahaan kita pilih karyawan dengan syarat ketat. Hanya yang terbaik, yang bisa masuk jangan karena hubungan saya, memberi jalan pintas. Teman lama pun tak apa. Manajer Chen tidak sudi melihatnya bikin kaget. Manajer Chen anak saya. Dia besar di panti asuhan. Silin ini mengaku sebagai ayah angkat palsu. Buat masalah di sini, tolong beri keadilan. Paman, memang ayah angkat Lin Yu. Kenapa kalian putar balik fakta? Kamu siapa lagi? Manajer Chen, mereka berdua sangat akrab Lin Jianya ini. Tak hanya menyamar sebagai ketua kami dan mencuri hadiah ketua untuk anak saya. Lihat bagaimana menangani ini. Liu. Hal kecil ini, tangani sendiri. Ingat, jangan karena hubungan siapapun lalu memihak dan klik tidak boleh. Terima kasih, Manajer Chen. Lin, kamu palsukan ketua kami. Ini. Belum selesai hari ini Manajer Chen di sini. Aku biarkan kamu hidup sebentar. Nanti, pesta selesai. Lihat aku tangani kamu. Cepat bersujud. Terima kasih, Manajer Chen. Teman lama. Tak usah terima kasih kalau aku tahu kamu di Group Future. Aku pasti akan menjaga kamu. Kamu coko aku. Asalkan kemampuanmu cukup, aku segera suruh orang atur kamu di kantor pusat. Begini, tunggu sebentar. Aku telepon untuk atur. Hello Zhang. Kamu periksa, Group Future kita penanggung jawab Tiongkok. Ada Chen Hai, apakah kemampuannya cukup? Jika cukup langsung ke kantor pusat. Baik, Ketua. Jianya, sudah 20 tahun kita tak bertemu. Kemampuanmu tak berkembang. Tapi mukamu makin tebal ya. Barusan, aku menghargai Manajer Chen, makanya ku biarkan kau pergi. Meski kau ingin balas budi Manajer Chen, tak perlu berkata seenaknya tanpa malu. Kau malah mengatur pekerjaan untuk Manajer Chen. Kenapa kau begitu tak tahu malu? Aku berkata jujur, lihat, kenapa kalian tak percaya? Paman, jangan membual. Ayo kita cepat pergi. Nanti kalau mereka cari kau, kita tak bisa kabur. Aku tak membual, aku berkata benar. Cepat berhenti membual. Jangan terlalu berani bicara. Ada apa dengan Manajer Chen? Direktur Zhang telepon aku. Lihat. Kan, aku berkata benar. Halo, Direktur Zhang. Ini Chen Hai. Xiao Chen, kau sangat baik. Bisa buat Ketua Dewan Direksi secara pribadi meminta promosikan kau. Selesaikan pekerjaanmu dulu, lalu pergi ke kantor pusat lapor. Apa?
Direktur Zhang, Anda naikkan jabatanku. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Zhang. Terima kasih, Ketua. Selamat, Manager Chen naik jabatan. Sama-sama. Jianya, gimana kau tahu kantor pusat grup kami akan naikkan jabatanku? Kau tak dengar barusan, aku yang atur. Kau yang atur. Saya eksekutif senior grup. Aturkan untuk saya. Tadi Direktur Zhang ditelepon. Sudah dijelaskan dengan jelas. Diatur oleh Ketua Dewan Direksi kami. Ya betul saya. Kamu ini apa? Dia pasti dari suatu tempat mendengar kabar informasi internal grup kami. Menipumu di sini. Dia cuma bagaimana mungkin mendengar informasi internal grup Future. Pasti dia. Kebetulan belaka. Kamu bilang dia. Lihatlah, ini alatnya. Orang tua ini sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Sudah kuduga. Apa yang bau sekali, ternyata tanganmu. Tidak bau. Aku baru cuci sebelum keluar. Ciumlah. Jianya, kamu lulusan sekolah yang sama denganku. Kamu melayani orang. Kalau ini diketahui teman sekelas, bukankah itu akan ditertawakan? Profesi tidak ada tingginya rendahnya. Tapi orang dibedakan. Saya wakil presiden wilayah Tiongkok. Segera akan dipromosikan ke kantor pusat. Sedangkan kamu seumur hidup hanya pantas melayani orang. Nah, urusan mengatur pekerjaan untukmu ini pasti benar kan? Aku kasih muka ya? Aku belum pernah lihat orang sepertimu yang tidak tahu malu. Kamu ini, berani sekali kamu menyiram paman. Memercikinya kenapa? Biarkan dia kapok berpura-pura. Saya dihargai markas karena kinerja saya bagus. Ada hubungan apa denganmu? Baiklah, kalau kau tak mau saya bantu. Saya akan telepon Xiao Zhang sekarang menelepon. Batalkan promosimu. Sudahlah. Kau pikir di sini berpura-pura. Cari aktor temanimu. Kau bisa ubah aturan kenaikan jabatan saya dari markas? Kau pikir kau benar-benar ketua dewan direksi kami? Saya memang ketua dewan direksi kalian. Kasih sinar matahari, langsung bersinar. Iya kan? Berani-beraninya palsukan ketua dewan direksi kami. Semua kunci tempat ini, semua mundur. Hari ini saya akan bereskan benda ini. Manager Chen. Dia sudah beberapa kali menyamar sebagai ketua. Dia. Melihat teman sekelas Manager Chen menjadi eksekutif senior grup Future, tentu iri. Jadi cuma mau berpura-pura. Paman, lebih baik kita pergi. Sangat memalukan ketahuan di depan umum. Menyamar sebagai ketua kami dan mau kabur. Hari ini di sini. Aku akan menghajar kau habis-habisan. Orang tua. Biar kau kapok bicara sembarangan. Orang ini tak pernah kapok. Tak pernah kapok. Kalau begitu, aku pukul sampai dia kapok. Biar kedengarannya grup Future saja 4 kata ini. Dia sudah gemetar. Manager Chen hebat. Manager Chen hebat. Halo, Direktur Zhang. Xiao Chen, kenapa ribut di sana? Direktur Zhang, ada seseorang di sini menyamar sebagai ketua. Saya sedang menghajarnya. Lainnya tak usah dipedulikan. Lindungi ketua sepenuhnya. Saya segera sampai. Baik. Manager Chen, ada apa? Direktur Zhang, grup kita memerintahkan kami melindungi ketua. Xiao Zhang menyuruhmu melindungiku. Lindungi kamu. Kau berani menyebut nama Lin Jianya? Kamu tidak lihat-lihat dulu siapa dirimu sebenarnya. Kau berani memanggil Direktur Zhang dengan sebutan Xiao Zhang? Xiao Zhang lebih muda dariku. Kalau bukan panggil Xiao Zhang, lalu panggil apa? Direktur Zhang adalah Direktur Eksekutif Grup Future. Selain Ketua Dewan, dialah yang terbesar. Kamu bicara buruk tentangnya di sini. Saat dia datang nanti, kau pasti mati. Dia kudukung dari bawah. Bahkan jika dia di sini hari ini, dia takkan berani bicara padaku seperti kamu. Paman, jangan lanjutkan. Halo, Xiao Zhang. Sayang. Kau pikir dengan asal angkat telepon bisa pura-pura ini telepon dari Direktur Zhang kami? Aku percaya. Xiao Chen, dengan siapa kau bicara? Apa itu Xiao Zhang? Tanyakan sendiri saja biar tahu. Kamu. Pura-pura, teruskan pura-puramu. Chen Hai, apa yang kau lakukan? Ada masalah dengan ketua dewan. Percepat lagi. Sebaiknya kau ambil dan tanyakan. Xiao Zhang akan beritahu identitas asliku. Bagaimana mungkin kau punya nomor Direktur Zhang kami?
Ya, tanyakan sendiri padanya. Direktur Zhang, kami sibuk sekali. Sekarang suruh aku hubungi dia. Bukankah itu cari masalah sendiri? Trik kecilmu ini. Sudah lama ku baca. Kakek, kau benar-benar pandai akting. Aktingnya sampai lengkap. Nama kontak diubah jadi nama Direktur Zhang. Harus diajari pelajaran kebiasaan buruknya ini. Cepat, Ketua Dewan Direksi dalam masalah. Cepat selamatkan Ketua Dewan Direksi. Kalian berdua, suruh mereka berlutut di hadapanku. Kalian mau apa? Berhenti. Direktur Zhang, Anda datang. Mohon dihukum oleh Ketua Dewan Direksi. Ketua Dewan Direksi. Dia. Bagaimana mungkin dia, Ketua Dewan Direksi kita? Dia cuma Ketua Dewan Direksi sendiri yang memerintahkan untuk menaikkan jabatanmu. Berani sekali kau berkata begitu tentangnya. Direktur Zhang. Ini semua salah paham. Kamu sampai mau menyuruh Ketua Dewan Direksi berlutut. Ini juga salah paham. Ketua Dewan Direksi. Tadi mereka berdua yang menipuku. Bukannya kamu bilang, setelah Xiao Zhang datang, aku akan mati dengan sangat menyedihkan? Tidak, Ketua Dewan Direksi. Saya tadi tidak tahu Anda benar-benar Ketua Dewan Direksi. Lalu boleh memaksa orang berlutut? Saya benar-benar tahu salah. Saya bersumpah tidak berani lagi. Masih mau ada kesempatan lain? Ketua Dewan Direksi, saya sudah susah payah mencapai posisi ini. Tidak mudah. Selama bertahun-tahun ini, saya bekerja keras untuk perusahaan. Tolong lihat, bisakah beri saya kesempatan lagi? Chen Hai, kamu bukan tahu salah. Kamu takut. Tidak. Ini tidak benar. Ini fitnah. Chen Hai, ini adalah bukti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaanmu selama ini. Departemen Hukum Perusahaan sudah menyerahkan ke pihak berwajib. Tunggu saja masuk penjara. Pak Ketua, tolonglah. Lihatlah kita kan, teman sekelas dulu. Anggap saja saya seperti angin lalu saya tidak mau masuk penjara. Pak Ketua, dia kan teman sekelas Bapak. Zhang, jangan karena hubungan siapapun lalu berat sebelah. Kalau ada masalah, proses sesuai aturan. Kalau kau tidak bisa tidak memihak, bawahan akan mencontoh. Semua jadi kacau. Ya, Lin Jianye, kau akan mati sengsara. Sudah seharusnya. Saya tidak bersalah, Pak Ketua. Chen Hai juga bilang dia difitnah. Pesta pengakuan keluarga tadinya lancar. Chen Hai yang maksa datang, bilang Pak Ketua palsu. Saya juga belum pernah lihat Pak Ketua. Salah manajer Chen, dia yang maksa. Kalau begitu, kalian semua difitnah. Betul. Direktur Zhang bijaksana. Anak saya, Xiao Yu, dibesarkan langsung oleh Pak Ketua. Kami malah berterima kasih. Mana mungkin berniat jahat pada Pak Ketua. Direktur Zhang, jangan tertipu mereka. Barusan mereka memfitnah paman. Bicaranya meyakinkan sekali. Jangan asal bicara. Barusan Chen Hai di sini berkata-kata dengan nada sinis, menyuruh saya jangan mengasihani ketua. Saya saja tak berani melawan ketua. Kami sekeluarga pasti tahu balas budi. Ayah membesarkanku 20 tahun walau tak ada hubungan darah, tapi jasanya jauh lebih besar. Saya pasti berbakti baik pada ayah saya. Tapi kamu barusan bilang tak akui paman ayah angkatmu. Dan mau ganti nama jadi Liu Yu. Xiao Yu masih muda. Dia belum mengerti. Saya ayah kandung Xiao Yu, ketua ayah angkatnya. Dia pakai marga Liu atau Lin bukannya sama saja? Liu Wane, jelaskan dulu masalahmu. Direktur Zhang. Saya sungguh tak bermaksud berselisih dengan ketua. Semua gara-gara Chen Hai, dia yang menghasut. Saya tak bersalah. Ketua belum bilang akan menghukum saya, mungkin ingat hubunganku dengan Xiao Yu.
Saya harus manfaatkan ini lewati dulu kesulitan ini. Hei orang, ambil rekaman CCTV dari ruang jamuan. Tak perlu repot-repot kan? Iya, Direktur Zhang. Xiao Yu dilihat ketua tumbuh besar ketua ayah angkatnya saya dan ketua juga bisa dianggap satu keluarga. Jangan dong, Pak Liu. Status Anda begitu mulia. Orang biasa mana sanggup? Pak Ketua kenapa bersikap sinis? Jangan serang saya. Pak Ketua, Anda besarkan Xiao Yu sangat hebat. Saya tak cukup bersyukur. Tadi cuma salah paham. Direktur Zhang, lihat. Liu Wane, ini salah pahammu. Dengar penjelasanku. Ini rasa syukurmu. Pak Ketua, saya salah. Mohon, lihat sebagai ayah kandung Xiao Yu. Maafkan saya kali ini. Xiao Zhang. Lanjutkan. Liu Wane, kau korupsi dana proyek perusahaan, dipecat segera. Perusahaan juga akan menuntut tanggung jawab pidana Anda. Villa dan mobil mewah untuk Lin Yu dibeli dengan uang haram. Lin Jianya sudah 20 tahun. Kau terhadap Lin Yu tak ada rasa sama sekali. Saya ayah kandungnya. Jangan habisi saya. Kau hanya lahirkan, tak besarkan aku tak anggap kau ayah. Hanya dia. Dia besarkan saya 20 tahun. Dia ayahku. Dia ayahku selamanya. Lin Yu, kau kadang anak paman. Kadang anak Liu Wane. Ayahmu siapa sih? Pasti dia dong. Aku tak punya anak laki-laki. Kau dengar? Paman bilang dia tak punya anak. Liu Wane, usaha licikmu mainkan kartu emosi gagal total. Pulang dan tunggu surat panggilan pengadilan. Direktur Zhang, jangan begitu. Xiao Yu sebelumnya keterlaluan. Ketua Dewan Direksi sudah kehilangan kepercayaan padanya. Ingin menghajarnya. Sekarang aku putuskan hubungan dengannya. Mungkin masih ada jalan keluar. Orang tua, kau menghina ayahku, masih mau hidup enak? Dasar anak durhaka tak tahu balas budi. Berani kau pukul aku? Baik. Kau melahirkanku, tapi tak pernah membesarkanku. Mulai hari ini, aku putuskan hubungan ayah anak denganmu. Bahkan jika kau tak usulkan, aku juga akan putuskan hubungan denganmu. Kalau begitu jangan harap. Aku akan bicara baik tentangmu di depan ayahku. Pulang dan tunggu mati saja. Paman, mereka bertengkar internal. Dulu kau hina ketua Dewan Direksi miskin, tak mau mengakuinya. Sekarang, setelah tahu identitas aslinya, kau malah menjilat dan mau mengakuinya. Orang yang serakah dan cari muka seperti kau tak pantas jadi anak ketua Dewan Direksi. Kasihan istriku mengandung 10 bulan. Ternyata melahirkan anak seperti kau. Kalau tahu akan begini, 20 tahun lalu seharusnya kau digugurkan. Sekarang, aku telah putuskan hubungan denganmu. Bisa dibilang mengurangi kerugian tepat waktu. Kamu menyalahgunakan dana, beli hadiah untuk pamer. Apa hakmu menuduhku? Ayah, cepat bawa orang tua ini ke penjara. Kamu bukan anakku. Jangan panggil aku ayah. Ayah. Kamu membesarkanku 20 tahun. Aku bahkan belum sempat berbakti padamu. Biarlah yang lalu berlalu. Bagaimana? Lalu untuk apa kamu kembali? Ayah, aku kembali untuk berbakti merawatmu di masa tua. Hanya dengan 500 yuan yang kamu berikan ke paman tiap bulan. Paman tak tega menghabiskannya. Urusanmu apa? Aku sedang bicara dengan ayahku. Paman tak punya anak. Kamu dan Liu Wanhe sudah putus hubungan orang tua anak. Lalu siapa ayahmu sekarang? Berhenti bahas ini ya. Atau kamu kembali lanjut bekerja di teknologi Yuxing. Aku jadikan kamu manajer umum. Tidak, aku jadikan kamu wakil presiden. Tak tertarik. Ayah. Wei, kakimu bagaimana? Sudah tidak sakit. Lin Jianya. Jangan kira dunia berputar mengelilingimu. Aku juga tak tertarik jadi anakmu. Kamu tak tertarik. Kamu tak pantas. Group Future sudah memecatmu. Tak punya apa-apa, masih harus bayar utang. Aku beda. Masih ada teknologi Yuxing. Ini semua gara-gara kamu. Aku yang dipecat.
Kalau bukan kamu yang datang, Group Future sudah jadi milikku. Kamu melahirkanku, sekarang menghancurkanku. Aku benci kamu. Tanpa aku, mati pun tak ada yang urus jenazahmu. Paman masih muda, coba lahirkan anak laki-laki lagi. Pantas saja kamu begitu membantu orang tua ini bicara. Rupanya kamu sudah tahu identitas aslinya. Kamu sengaja mendekatinya, lalu merayunya, dan melahirkan anak untuknya ya? Kamu pikir semua orang sepertimu? Kotor, dia tidak sematerialistik kamu. Kenapa tidak beritahu aku lebih awal? Kamu ketua Group Future, kalau kamu beritahu lebih awal akankah aku sampai seperti ini? Kalian semua yang memaksaku. Aku sudah lihat rekaman hotel kamu sendiri tak mau bertobat. Ketua sudah menasehatimu berkali-kali. Tapi aku sudah mengaku salah. Kenapa dia masih terus mendesak? Perlukah? Kalau permintaan maaf berguna untuk apa ada polisi, sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Kamu juga harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Aku mohon pada kalian, beri aku kesempatan. Aku akan segera lunasi dana proyek. Semua tanggung jawab aku tanggung. Jangan masukkan aku ke penjara ya. Itu tergantung apakah kau bersalah. Jemput dia. Bawa Liu Wanhe ke Departemen Hukum Perusahaan. Tangani dengan tegas. Ketua, kasihanilah aku. Direktur Zhang, kasihanilah. Kasihanilah. Ketua, Anda akan menanganinya sendiri. Pak Tua, kau sungguh tega. Kau pikir perempuan ini baik hati? Dia hanya mengincar uangmu. Di dunia ini, hanya aku yang benar-benar mau merawatmu sampai akhir. Kau sangat membosankan tahu. Lin Yu, baru saja kau hina ketua, sekarang kau mau merawatnya sampai akhir? Aku pernah lihat orang licik, tapi tak pernah lihat yang sebanyak ini bolak-balik. Baik. Hanya Group Future saja. Aku lepaskan. Aku tak butuh uang itu. Cukup beri aku waktu. Aku bisa berkembang besar, lampaui Group Future. Lalu aku akuisisi mereka. Sombong. 3 tahun lalu, aku mulai dari nol. Sekarang nilainya miliaran. Sombong atau yakin? Waktu akan menjawab. Teknologi Yuxing 3 tahun lalu dapat pesanan. Ketua diam-diam mendukungmu. 3 tahun ini kamu lancar. Ketua diam-diam membantumu. Menghilangkan masalah. Kamu pikir kamu hebat? Tak bisa disangkal. Dia mendirikan Group Future, memang berbakat. Tapi dia sudah pensiun, sudah 20 tahun. Zaman sudah berubah. Ketua selalu di garis depan zaman. Lihat kamu begini, kamu bodoh seperti dia. Bagus juga. Nanti aku mencaplok Group Future, nanti aku hemat tenaga. Kamu tak tahu kekuatan ketua. Sama sekali tak tahu. Teknologi Yuxing tanpa bantuan diam-diam, cepat akan dilibas. Tak ada sisa. Teknologi Yuxing sudah berdiri kokoh. Aku punya Hotel Jinlan, nilai 300 juta. Group Future 1% saham, nilai 1 miliar. Aku akan melesat. Itu hadiah ketua. Bisa ditarik kapanpun. Sudah jadi milikku. Itu milikku. Mau ambil lagi? Mimpi? Perjanjian saham itu. Kamu belum baca? Tak ada tanda tangan ketua. Tidak sah. Apa katamu? Apa katamu? Tidak mungkin tidak begini. Saya masih punya Hotel Jinlan. Orang tua, kau menipuku. Kau sendiri yang salah jalan. Pasti kalian yang menukar perjanjiannya. Kalau dari awal, kau berbakti pada paman ini, mana mungkin paman tidak mau tanda tangan dan cap? Ning Wei Wei, kalau bukan karena kau menghalanginya dari awal tidak membiarkannya pergi, akankah ada kejadian seperti ini? Group Future sudah jadi milikku. Kembalikan sahamku, kembalikan 1 miliarku. Ini dosa yang kau perbuat sendiri. Apa hubungannya dengan Wei Wei? Justru karena kau selalu tidak mau ungkap identitas, kau cuma ingin mempermainkanku ya? Sudah 20 tahun saya memanggilmu ayah. Hatimu terlalu kejam. Aku sudah kasih kau kesempatan. Tapi kau tidak menghargainya. Sekarang aku tidak mau kasih lagi, kau malah balik memakiku. Kau kasih aku kesempatan. Kau punya banyak kesempatan. Untuk jelaskan, kau adalah ketua Dewan Direksi Group Future. Tapi kau tidak mau katakan. Kau ingin lihat aku dipermalukan ya? Kau benar-benar memuakkan. Lin Yu, kurasa kau agak tidak waras. Zhang Li, benar? Kalian semua bersekongkol menipuku, membuatku kehilangan segala yang kumiliki. Kalian semua harus mati. Dan kau juga.
Menggoda orang tua ini. Rampas semua milikku. Orang jahat. Kamu. Akibat ulah sendiri Xiao Zhang, bawa dia pergi. Mulai sekarang aku tak ingin melihatnya lagi. Ketua, bagaimana? Kita ini perusahaan resmi, jangan main kekerasan, bukan bandit, anggap saja aku memelihara si tak tahu terima kasih 20 tahun, biarkan dia hidup mati sendiri. Lin Yu, cepat pergi dari sini, harus kupanggil orang untuk menyeretmu pergi. Baik. Jangan menyesal. Paman, selamat ya. Akhirnya bebas dari si tak tahu terima kasih ini. Terima kasih ya, semua salahku membuatmu kehilangan pekerjaan. Apa kamu tertarik bekerja di grup future kami? Benarkah? Terima kasih, Paman. Nona Ning, kalau boleh sekarang bisa kita bicarakan posisi dan gajimu. Iya. Silakan ke sini. Lin Jianya. Aku kembali lagi. Kenapa kalian kembali lagi? Modal strong menyelamatkanku. Tak menyangka kan? Mengerti. Ada apa? Lin Jianya, kamu tak terkejut sudahlah, tak penting. Xiao Liu, tunjukkan padanya. Manajer Chen, silakan mulai pertunjukanmu. Ketua Lin. Aku mewakili modal internasional terbaik modal strong untuk akuisisi grup futuremu. Buka dan lihat. Tidak tertarik. Om Direktur Zhang bilang, aku ditempatkan di divisi desain wilayah Tiongkok sebagai wakil direktur untuk berlatih beberapa waktu. Lalu, aku dipindah ke kantor pusat. Wei, selamat ya. Ini semua berkat Om. Terima kasih, Om. Lin Jianye. Jangan sok, aku sekarang orang modal strong. Musuhi aku berarti musuhi modal strong. Grup futuremu bakal hancur. Modal strong? Apakah itu yang pegang modal ratusan miliar? Di seluruh pasar modal, yang terkenal itu modal strong? Wah, kamu cukup tahu juga. Modal strong sudah hancurkan banyak perusahaan baru yang potensial. Mereka juga gandeng perusahaan internasional untuk menyerang pasar saham negara kecil, bikin jutaan orang kehilangan rumah. Lin Jianye. Takut sekarang? Takut sama dia. Modal strong itu sampah. Lin Jianye, jangan lancang. Di depan modal strong, grup futuremu seperti anak belajar jalan. Gampang dihancurkan. Bahkan Li Shengqiang sendiri berdiri di depanku. Dia juga tidak berani seperti kamu berbicara padaku seperti ini. Kamu masih tahu pendiri modal strong Bos Li. Lalu apa gunanya? Bos Li tak kenal dia, kami mau akuisisi grup future industri wilayah Tiongkok, tak akan kasih uang lebih. Apa? Kalian mau akuisisi grup future aset wilayah Tiongkok? Ini proposal akuisisi kami untuk grup future, lihat bagaimana. Saya paham grup future wilayah Tiongkok dengan baik, pasti tak biarkan grup strong habiskan uang lebih. Hanya 20 juta kalian sudah mau akuisisi aset wilayah Tiongkok. 20 juta tidak sedikit. Grup future wilayah Tiongkok, seberapa nilainya saya dan manajer Chen sangat paham. Kamu pikir, saya akan percaya kata-kata sepihak? Grup future wilayah Tiongkok industri itu sudah tidak berharga jika tak percaya. Kamu bisa buka ponsel, lihat berita. 1 jam lalu, grup strong keluarkan miliaran. Untuk grup future industri wilayah Tiongkok, lakukan serangan. Tenang. Bahkan 10 modal strong sekalipun tidak bisa menjatuhkan grup future. Tapi berita bilang grup future sedang mengalami bencana. Aset di wilayah Tiongkok bahkan terkena pukulan yang belum pernah terjadi. Hampir bangkrut. Bahkan markas besar tidak sempat mengurusnya. Pasar bagaikan medan perang, yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Lin Jianye, kalau kau tanda tangan sekarang, masih bisa dapat 20 juta. Nanti mungkin 1 sen pun tak dapat. Bukan cuma 1 sen, nanti saat grup future terseret bangkrut total, dia Lin Jianye akan punya tumpukan utang. Aku ingin lihat bagaimana dia bayar utang saat itu. Kurasa dia harus kerja 24 jam non-stop untuk bayar utang ke orang lain. Bayar utang. Ketua dewan kita, Lin, cuma punya skill itu saja. Manajer Chen, nanti kita beli tiket masing-masing. Coba rasakan. Grup future ini skill mantan ketua dewan. Kau bilang begitu, aku jadi tertarik. Skill ketua Lin yang hebat. Sebenarnya bagaimana ya? Kalian, bagaimana bisa menghina paman seperti ini? Gadis itu kelihatannya lumayan. Kok mau sama orang tua? Sayang apa? Dia cuma cari sugar daddy.
Nanti kalau Lin Jianya mati, dia bisa warisi hartanya. Orang kayak dia salah sendiri. Kalian berdua kan orang yang lebih tua. Bicara begitu ke seorang gadis muda. Kalian tidak punya malu. Lin Jianya, kamu sendiri sudah susah. Masih mau jadi pelindung? Nona kecil, Lin Jianye hampir bangkrut. Kenapa belum juga ninggalin dia? Mau ikut dia cari utang ke orang lain? Bahkan jika Om bangkrut, bahkan jika Om harus mulai dari nol, Om akan cari uang dengan jujur. Tidak seperti kalian yang korup, memanfaatkan jabatan eksekutif di grup untuk semena-mena. Nona kecil, asal kamu tinggalkan dia, aku akan perkenalkan kamu ke klub eksklusif temanku untuk kerja. Dengan tubuhmu, dengan kecantikanmu, pasti bisa dapat bos besar, orang kaya. Aku yakin hasilnya pasti lebih banyak daripada ikut dia. Tua-tua tidak tahu diri. Percikannya bagus, Wei Wei. Kamu cari mati. Chen Hai. Kamu pikir dengan dekat sama Li Shengqiang, semua akan beres. Lin Jianye, kalau kau berani, lihatlah dirimu saham grup Future. Kalau tak kubuat kau kena serangan jantung, anggap aku tak mampu. Buruk paman grup Future umumkan bangkrut. Masalah kecil, tenang saja. Pura-pura tenang Lin Jianye, aku sudah lihat kau. Hatimu panik total, aku tak hanya hancurkan grup Future, juga buat kau jadi anjing terlantar. Gadis kecil, kau tinggalkan orang tua ini masih ada waktu. Kalau tidak, makin terperosok, pada akhirnya hanya bisa bersamanya dan grup Future musnah total. Bos Lee, aku sudah lihat kabar bangkrut grup Future. Grup Future, yang kusuruh kau akuisisi wilayah Tiongkok, bagaimana akuisisinya? Bos Lee, grup Future sudah bangkrut likuidasi, buat apa akuisisi? Kau belum selesai akuisisi, ku beri 5 menit lagi, jika akuisisi tak selesai kau pasti mati. Ya. Kau punya 5 menit, aku bisa selamatkan kau, juga bisa hancurkan kau termasuk keluargamu. Ya. Lin Jianye, grup Future wilayah Tiongkok sudah bangkrut likuidasi. Kalau kau tanda tangan sekarang masih dapat 20 juta, tapi tunggu sebentar tak dapat apa-apa. Orang tua, sikap tenang palsumu sungguh memuakkan. Paman, sekarang kita harus bagaimana? Inilah bisnis hidup atau mati. Kami menang, kami yang benar, kalian kalah, kalian harus minggir. Lin Jianye, saya hitung sampai 3, kalau belum tanda tangan jangan salahkan saya. 1. Bapak tua, kamu mau bangkrut masih pura-pura apa? 2. Cepat tanda tangan. Om. Santai saja. Pertunjukan baru mulai. 3. Lin Jianye, kamu tamat. Halo Sekretaris Liu. Ketua, kita manfaatkan serangan modal strong untuk strategi mengelak. Industri di wilayah Tiongkok berhasil bertransformasi, nilai pasar naik 2 kali lipat. Bagus kerja, bagus. Modal strong kali ini rugi minimal 50 miliar, mereka pasti tidak akan menerima begitu saja. Saya khawatir mereka akan berbuat jahat. Jangan khawatir. Modal strong tak akan lama lagi, saya baik-baik saja. Kamu sibuk saja. Lin Jianye, kamu terlalu sombong, berani bilang modal strong tak akan lama lagi. Chen Hai, bukannya kamu ingin saya tanda tangan? Baik. Saya tanda tangan. Saya kira bapak tua ini hebat. Dia mau tanda tangan, kita tidak perlu. Buang-buang kata lagi. Bagus. Modal strong telah mengakuisisi wilayah Tiongkok grup Future. Modal strong dapat menjadikan ini batu loncatan untuk menyerang seluruh grup Future, menguasai pasar keuangan Tiongkok. Dalam waktu dekat, seluruh grup Future ini akan menjadi milik aset strong. Lin Jianye, 20 juta. Kau jual grup Future yang kau kelola susah payah. Telah kau jual. Kau tak sakit hati? Paman, kita sekarang harus bagaimana? Tenang. Kita tukar perusahaan cangkang dengan 20 juta uang tunai. Aku untung.
Lin Jianye berhenti berpura-pura. 20 juta pun tak cukup bayar utangmu. Aku tak tahu nanti. Bagaimana kau berusaha bayar utang ke orang? Kalau begitu kita pergi. Ayo. Bos Lee, aku sudah menyelesaikan akuisisi Group Future. Chen Hai, dasar bodoh. Bos Lee, tugasku sudah selesai. Kenapa marahi aku? Karena kebodohanmu, mereka sukses lakukan strategi mengelak. Kau habiskan 20 juta. Beli cangkang untukku. Apa? Ini bagaimana bisa? Kau Chen. Kau mata-mata bisnis dikirim Lin Jianye, sengaja ngerjain gua. Tidak. Bos Lee, saya setia pada Anda. Kau bikin gua rugi 60 miliar. Gua culik kulitmu. Tidak, Bos Lee, ini... Apa kau mau memojokkan saya? Paman, dia ngapain ke kamu? Tadi kan kamu senang? Kenapa sekarang marah lagi? Wajahmu berubah cepat banget. Mereka bayar 20 juta untuk beli perusahaan cangkang kosong. Lalu, dana ratusan miliar yang dipakai Li Shengqiang untuk serang Group Future habis. Paman, ini semua ulahanmu. Biasa saja. Yang penting karena mereka bodoh. Lin Jianye, kau... Kalian berdua, cepat pergi. Nunggu apa? Nunggu Li Shengqiang tangkap? Asset Strong takkan lepaskan kalian. Kurasa kau jangan banyak omong. Urus diri sendiri dulu. Kudengar pendiri modal Strong kejam dan tak kenal ampun, sangat kejam. Nanti kita lihat. Ayo pergi. Paman. Semua sudah pergi. Kalian belum pergi juga? Jangan-jangan kangen sama gua? Walau tak mungkin aku akui kamu, tapi aku takkan pernah menyalahkanmu. Group Future segera hancur lebur. Kamu ini? Group Future tidak akan bangkrut. Paman juga tidak sayang padamu. Orang tak tahu terima kasih. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa? Lihat, orang tua ini punya uang. Lalu kamu mau nempel padanya, lalu melahirkan anak untuknya. Akhirnya, mewarisi hartanya. Lucu sekali. Mulutmu begitu kotor, anak muda. Dulu kok aku tidak sadar. Dari awal sampai akhir kamu menipuku. Sekarang cari alasan sembarangan, usir aku keluar, dan tidak kasih hartaku. Berdasarkan apa kamu menuduhku? Kamulah yang duluan tidak mengakui paman sebagai ayah angkat. Bagaimana bisa kamu membalik fakta? Memfitnah paman. Aku tidak mau bahas ini dengan kalian, orang tua. Kalau kamu tidak mau mengakuiku sebagai anak, tidak apa-apa. Ada orang yang mau mengakuiku. Pendiri modal Strong. Bos besar dengan kekayaan miliaran. Pasti kalian kenal, kan? Maksudmu Li Shengqiang? Diam. Nama ayah baptisku, bolehkah kamu sebut sembarangan? Mengakui penjahat sebagai ayah. Bapak tua, kau masih mengira dirimu adalah ketua dewan direksi Group Future dari beberapa tahun lalu. Zaman sudah berubah. Group Future akan segera hancur lebur. Nanti, hanya modal Strong ayah angkatku yang akan abadi. Kau memang tetap Lin Yu yang hanya peduli uang, bukan orang. Lin Jianye, dia tak pantas jadi ayahku. Liu Wanhe adalah ayah kandungmu. Di pesta pengakuan keluarga dulu, kau bersujud dan bersumpah. Kenapa? Sekarang Liu Wanhe hampir dibinasakan Li Shengqiang. Tapi tak kulihat kau membantunya. Liu Wanhe melahirkanku, tapi tak membesarkanku. Jadi dia juga tak pantas jadi ayahku. Jujur saja, karena Liu Wanhe sudah tak punya uang, kau cari lagi orang kaya dan berkuasa untuk jadi ayah angkat. Masih berlagak benar. Tak tahu malu. Bapak tua. Jangan jadikan wanita ini tamengmu. Beraninya kau keluar. Kita berdua saja yang berhadapan. Aku ingin lihat seberapa hebat kau. Bisa melawan modal Strong ayah angkatku. Paman tak sudi bicara denganmu. Bapak tua. Aku tahu kau licik. Pakai strategi mengelak. Untuk transformasi sukses wilayah Tiongkok Group Future. Kau kira begini, bisa lolos dari cengkeraman modal Strong? Li Shengqiang sebelumnya kirim 2 orang tak berguna, rugi puluhan miliar. Dia tak rela. Sekarang kirim kau. Sombong.
Apa kau tahu, modal strong di pasar keuangan internasional sangat terkenal, bukan level yang sama dengan grup future-mu. Omong kosongmu ini cuma bukti kebodohanmu. Liu Wanhei dan Chen Hai barusan kasih 20 juta ke paman. Kenapa? Kau bukan bawa uang. Aku tak sebodoh mereka. Liu Wanhei ayah kandungmu. Kau berani sebut dia bodoh. Oh, tidak. Sekarang aku cuma punya satu ayah, yaitu pendiri modal strong. Tian, Li Shengqiang. Kamu ini. Dia sudah gila. Paman, aku tahu strategi mengelakmu, permainkan Chen Hai mereka. Tapi aku datang siap. Targetku adalah pasar internasional dan industri. Grup future-mu, wilayah Tiongkok saja. Tak kau pahami. Apalagi internasional, jangan kira kami serang grup future. Langsung. Kau tak paham strategi pinjam pisau? Sekretaris Liu. Ya, Ketua. Modal Strong bekerja sama dengan beberapa modal internasional besar mengumpulkan dana ratusan miliar dengan teknologi Yuxing sebagai basis, sedang menyerang industri baru dalam negeri, indeks pasar saham. Kalian mau menghancurkan industri baru dalam negeri. Selamat, jawabanmu benar. Tapi sudah terlambat. Ketua, dalam sejam lebih, sudah lebih dari 10 perusahaan potensial di ambang kebangkrutan. Kapan kita mulai turun tangan? Tidak usah buru-buru, biarkan mereka meronta lagi. Kalian lindungi basis kita saja. Kali ini, aku akan menghancurkan modal strong sepenuhnya. Baik. Orang tua, kau masih ingin menghancurkan modal strongku? Mimpi di siang bolong. Basis kalian segera runtuh. Paman, kalau indeks pasar runtuh, apa akibatnya? Banyak perusahaan bangkrut. Jutaan orang menganggur. Ekonomi dalam negeri mundur 30 tahun. Lin Yu, kalian terlalu jahat. Begitu kalian berhasil, ribuan keluarga hancur. Mereka mati beberapa orang. Apa urusanku? Orang tua, kalau kau mampu, gunakan uang grup future-mu untuk selamatkan mereka. Jangan-jangan kau tidak rela. Tunggu dulu. Kali ini, aku akan hancurkan Li Shengqiang total. Cegah dia berbuat jahat lagi. Bicara manis saja. Nanti kau saksikan sendiri bagaimana orang-orang itu hancur keluarganya. 3 menit. 3 tahun. Bukan 30 tahun? 3, 2, 1. Sekretaris Liu, kabari Xiao Zhang bertindak bersama. Oh Zhang tahu detail rencana aksi. Ya. 5 menit. Aku akan buat modal strong. Hancur lebur. Ya. Paman, 5 menit cukup? Mereka sudah cari modal triliunan. Serang indeks pasar saham. 5 menit sudah cukup. Kau bisa jaga indeks saja sudah bagus. Masih mau kalahkan modal strong? Masih 5 menit. Kau bohong besar. Sapi setuju? Pengetahuanmu minim. Tidak paham itu wajar. Aku tidak paham. Aku beri kau 5 menit. Aku lihat kau bisa buat apa ulah. Jangan sampai nanti grup future terjerumus. Menangis pun tak bisa. Paman, aku tahu kau hebat, tapi mereka sudah cari beberapa modal besar internasional. Wei, kau tenang saja. Hai, ayah angkat. Dia sudah tak tahan bertindak. Sekarang hanya perlu kalian di sana tingkatkan usaha. Saat ini, grup future tak bisa kembali. Bagus anak angkat. Grup Future sudah dihancurkan, ini prestasi besar bagimu. Aku akan naikkan nilai pasar teknologi Yuxingmu 10 kali lipat sebagai hadiah. Terima kasih, ayah angkat. Apa yang terjadi? Siapa orang ini? Hanya dalam 1 menit, dia berhasil stabilkan indeks pasar saham industri baru wilayah Tiongkok. Grup Future tidak mungkin punya dana sebanyak itu. Kenapa, ayah angkat? Ada masalah di sana? Sial. Modal Xing Sheng dan modal Dahua kenapa tiba-tiba menyerangku? Ayah angkat, apa sebenarnya yang terjadi? Katakan padaku. Bangsat. Berdasarkan apa kau mengkhianatiku? Berdasarkan apa kau bantu Lin Jianyer, orang tua itu? Aku tidak terima, tidak rela. Ayah angkat, bagaimana ini? Bukannya katanya pasti menang? Apa yang kalian lakukan? Jangan tangkap aku. Halo, ayah angkat, ayah angkat.
Jangan teriak lagi modal strong. Sudah hancur. Tidak mungkin modal strong ayah angkatku adalah yang terkuat. Kalian tidak mungkin mengalahkannya, aku tidak percaya. Lalu kenapa ayah angkatmu diam saja? Diam kalian. Li Shengqiang banyak berbuat jahat, dosanya tak terampuni. Dia tidak menjawabmu. Pasti sudah ditangkap dan dipenjara. Omong kosong. Ketua rencana yang Bapak tinggalkan memang hebat, kurang dari 2 menit modal strong, sudah ditaklukkan pasar saham industri baru dalam negeri, indeksnya sudah cepat pulih, harga saham melonjak. Kau luar biasa, Paman. Kau sudah selamatkan banyak keluarga. Sekretaris Liu beritahu dia. Di mana Li Shengqiang sekarang? Li Shengqiang memanipulasi pasar saham, merusak pasar dan membunuh Liu Wane dan Chen Hai. Dia sudah ditangkap dan dipenjara. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin ini tidak benar. Lin Yu, kau membantu kejahatan, kesalahanmu juga tidak ringan, masuklah dan perbaiki dirimu, bawa pergi. Aku tidak percaya kalian, aku tidak percaya. Sungguh serakah. Seperti kata di bawah tempurung. Paman, jangan terlalu sedih. Untuk orang seperti ini yang hanya tahu uang, tak tahu terima kasih, tidak layak. Sebenarnya, baik Li Shengqiang, Chen Hai, maupun Lin Yu, mereka sebenarnya tidak bodoh. Kalau saja tidak karena menempuh jalan ini, dengan kecerdasan mereka sendiri bisa berbuat baik bagi masyarakat itu. Betapa indahnya. Ketua, tidak semua pengusaha seperti Bapak yang punya hati nurani. Tapi ke depan grup pasti akan gunakan 10% keuntungan tiap tahun untuk memberi kembali ke masyarakat. Sekretaris Liu, kamu bekerja dengan baik. Kalau begitu, Ketua, kapan Bapak bersedia kembali ke perusahaan untuk memimpin perusahaan? Kulihat kamu dan Xiao Zhang mengelola perusahaan dengan cukup baik. Kuserahkan pada kalian, aku tenang. Kalau begitu, Ketua, kalau Bapak benar-benar tidak mau kembali juga tidak apa-apa. Tapi Bapak sudah pensiun. Bukankah sudah saatnya mempertimbangkan urusan pribadi Bapak sendiri? Misalnya mencari pasangan. Usiaku sudah berapa? Mau cari pasangan apa lagi? Kupikir gadis ini cukup baik. Jangan ngomong sembarangan. Usiaku sudah tua. Wei Wei ini masih muda. Tidak bisa, tidak bisa. Sudah, kamu sibuk saja. Baik. Aku segera datang. Ada apa? Ada apa di wajahku? Paman, kita sekarang sudah bisa dibilang teman, kan? Ah, Kalau begitu, bisa bantu aku. bantu apa? Jadi pacarku. Bukan, maksudku pura-pura. Pura-pura jadi pacarku. Tolong hadapi saja teman-teman dekatku. Aku mohon. Tidak bisa, tidak. Kamu masih muda. Baiklah. Kalau begitu, sepakat. Sepakat.